warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Beliana Yudita dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, akan mempresentasikan mengenai penelitian saya. Sebelumnya izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu. Untuk judul dari penelitian saya yaitu studi literatur aktivitas antidiabetes pada 3 tanaman suku Asteracea secara in vivo. Berikut ada pembimbing utama dan juga serta yang telah membantu saya dalam penyusunannya, ada Ibu Apoteker Ratu Koesdana MSI dan juga Ibu Dr. Apoteker Umi Yuniarni MSI. Dimulai dengan pendahuluan, diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan juga gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang erat kaitannya dengan kekurangan secara absolut ataupun relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Prevalensi diabetes ini kian meningkat mencapai 3 kali lipat yang telah diprediksikan oleh WHO. Karena angka penyakit DM ini kian meluas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang masyarakat ini seringkali menggunakan tanaman herbal untuk alternatif di samping dengan obat kimia. Banyak tanaman obat yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, sebagai contohnya ada pada suku Asteraceae, yang dimana suku ini merupakan kenikir-kenikiran yang banyak dijumpai dan mudah untuk dijumpai, merupakan salah satu bagian yang banyak digunakan sebagai alternatif herbal tersebut. Suku Asteraceae ini pun memiliki senyawa aktif seperti sesquiterpen, lakton, triterpen, pentasiklik, alkaloid, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk bahan pengobatan. Kemudian identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat saya kali ini yaitu bagaimana aktivitas dan kandungan senyawa serta mekanisme kerja sebagai antidiabetes dari 3 tanaman suku Asteraceae secara in vivo. Untuk tujuannya mengetahui aktivitas dan kandungan senyawa serta mekanisme kerjanya. Untuk manfaatnya ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai khasiat, kandungan, dan mekanisme kerja dari beberapa tanaman suku Asteraceae sebagai obat alternatif diabetes mellitus. Selanjutnya, yang akan metodologinya, penelitian ini merupakan sistematik literatur review yang dilakukan dalam beberapa tahap, meliputi pencarian artikel, penyaringan artikel, penentuan artikel, mengekstraksi data, dan juga melaporkan hasil review. Instrumen yang digunakan ini pencarian data sekunder dari artikel yang terpublikasi melalui mesin pencari jurnal, ada Elsevier, Google Scholar, dan juga PubMed, yang dimana artikel yang teridentifikasi ini saya dapatkan 48, lalu disaring lagi berdasarkan kriteria inklusi dan juga kriteria inklusinya, maka didapatlah artikel yang dipilih itu untuk tinjauan sistematisnya sebanyak 6 artikel. Kemudian penelitian saya kali ini tuh berfokuskan membahas 3 tanaman, yaitu ada Stevia rebaudiana bertoni atau daun manis, Cosmos caudatus kunt atau daun kenikir, dan juga Feronia amygdalanae atau daun Afrika. Untuk bagian yang digunakannya itu ada daun, bentuk ekstraknya itu ada ekstrak air dan juga ekstrak etanol. Untuk hewan ujinya itu sama tikus, tetapi beda di strain-nya, ada tikus albino, tikus wistar, dan juga tikus putih. Untuk dosis efektifnya itu beragam, dan ini ada kandungan senyawanya serta referensi yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai aktivitas Stevia rebaudiana bertoni sebagai antidiabetesnya. Stevia ini berkhasiat sebagai antidiabetes yang telah dibuktikan oleh penelitian Ahmad dan juga Bayat. Dosis efektifnya itu menurut Ahmad ada pada dosis 500 mg dan juga untuk Bayat terdapat pada dosis 400 mg. Stevia ini memiliki kandungan steviosida, steviolbiosida, ribondiosida, dan juga glukosida, yang dimana kandungan ini mampu mengatur kadar glukosa darah akhir dengan meningkatkan sekresi dan juga sensitivitas insulin. Kemudian juga dari steviosida ini mampu meningkatkan transkrip mRNA glukosa transporter 4 dalam kultur miota dan juga adiposit, serta penurunan ekspresi gen fosfenol pirufat karboksikinase di hati tikus. Kedua, ada aktivitas Feronia amygdalina sebagai antidiabetesnya menurut penelitian Tuljanah dan juga Ong. Untuk dosis efektifnya itu menurut Tuljanah ada pada dosis 150 mg, sedangkan Ong menyebutkan bahwa 400 mg dosis efektifnya. Untuk kandungan beserta mekanismenya, terdapat senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin yang merupakan kandungan yang ada di dalam ekstrak etanol Feronia amygdalina ini. Mekanisme pada alkaloid sebagai antidiabetes yaitu berperan sebagai antioksidan sehingga dapat menghambat pembentukan radikal bebas yang dimana mampu meregenerasi sel-sel beta pankreas yang rusak. Sedangkan untuk tanin mempunyai aktivitas dengan meningkatkan glikogenesis dan berfungsi sebagai astringnya. Ketiga, ada aktivitas Cosmos caudatus kunt. Menurut penelitian dari
Irwan dan juga Tandi bahwasannya konsentrasi efektifnya itu berada pada 400 mg. Untuk kandungan beserta mekanismenya, ekstrak etanol daun Cosmos caudatus kun ini memiliki senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan juga polifenol, yang dimana alkaloid ini mempunyai kemampuan meregenerasi sel beta pankreas yang rusak. Alkaloid juga menurunkan kadar glukosanya dengan cara menstimulasi sintesa glikogen dan juga menghambat sintesa glukosa, serta meningkatkan oksidasi glikogen. Polifenol ini mengandung senyawa antioksidan yang mampu mengurangi stres oksidatif dengan cara mencegah terjadinya rantai pengubahan superoksida menjadi hidrogen superoksida. Kemudian menurut Tandi, tanin juga memiliki aktivitas hipoglikemiknya dengan meningkatkan proses glikogenesis. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, maka daun stevia rebaudiana bertoni, Vernonia amygdalanadel, dan juga Cosmos caudatus kun ini memiliki aktivitas antidiabetes. Sedangkan untuk ekstrak etanol daun stevia memiliki kandungan senyawa steviosida, sedangkan untuk ekstrak etanol daun Vernonia memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, tanin yang berperan pada penurunan kadar glukosa darah tikusnya. Adapun pada ekstrak etanol daun Cosmos caudatus kun, senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, polifenol merupakan kandungan yang terlibat dalam aktivitas antidiabetesnya. Steviosida yang mengatur kadar glukosa darah akhir dengan meningkatkan sekresi dan sensitivitas insulin, serta kemampuannya untuk mengatur ekspresi protein dan juga pengambilan glukosa di otot rangka. Kemudian flavonoid berperan secara signifikan sebagai antioksidan yang mampu meregenerasi sel beta pankreas yang rusak dan juga memperbaiki sensitivitas reseptor insulin, sedangkan alkaloid menghambat pembentukan radikal bebas dan juga mampu meningkatkan proses glikogenesis. Referensi yang saya gunakan dalam penyusunan ini. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.